Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi IPA terkait tentang sistem ekskresi pada manusia. Silakan buka bukunya halaman 246. Simak video materi berikut ini. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau sampah dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan dua sistem pengeluaran lainnya, kalau sekresi itu adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, contohnya enzim, hormon, air liur. Kalau defekasi itu adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan atau dalam bentuk feses. Jadi buang air besar bukan ekskresi adik-adik. Berarti apa saja sih organ-organ ekskresi? Organ-organ ekskresi hanya ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, kalau kakak biar gampang menghafalnya, ginjal, kupahat, ginjal, kulit, paru-paru, hati. Yuk kita bahas satu persatu organ-organnya. Yang pertama adalah ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang. Fungsinya adalah untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, serta menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Lalu keluar dari ginjal ada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nefron ginjal. Nefron ginjal memiliki bagian glomerulus, kapsula Bowman, lalu ada tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle, kemudian ada juga tubulus contortus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus colectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya, kita akan bahas tahapan-tahapan pembentukan urin. Pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya urin primer masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya urin sekunder akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh seperti urea dari hati, kemudian ada amonia, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun-racun seperti misalkan kalau yang merokok racun nikotinnya dikeluarkan, kalau yang makan obat racun-racun berlebihnya juga dikeluarkan. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dalam tubuh kita yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, serta hipodermis atau yang biasa disebut dengan subkutan. Yuk kita bahas dari epidermis. Lapisan terluar kulit ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Sementara lapisan Malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dan berpigmen. Berikutnya lapisan dermis yang terdiri dari kelenjar keringat yang fungsinya adalah menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut-rambut. Kemudian ada lagi pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh sel-sel, serta ujung-ujung syaraf yang berfungsi untuk menerima rangsang. Nah, sistem ekskresi terdapat di lapisan dermis ya adik-adik. Selanjutnya, lapisan kulit terbawah adalah hipodermis atau subkutan. Di lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang fungsinya adalah menjaga tubuh agar tetap hangat serta juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ketika kita sedang kedinginan, lemak yang ada di lapisan kulit ini akan menjaga tubuh tetap hangat. Nah, fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam, urea, dan air. Selain untuk ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh loh. Jadi ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Selain juga untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme.
Yuk kita lihat seperti apa sih bentuknya kelenjar keringat. Kelenjar keringat seperti ini ya. Ini adalah penampang melintang dari lapisan kulit. Kelenjar keringat ini ada di lapisan dermis dan bermuara di pori-pori kulit. Berikutnya organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru seperti yang kita ketahui bersama adalah alat respirasi atau alat untuk bernapas ya adik-adik. Terdapat di rongga dada sepasang. Fungsinya adalah untuk menghirup oksigen. Nah, oksigen itu kita butuhkan untuk menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi, ternyata paru-paru juga melepaskan zat sisa yaitu karbon dioksida dan uap air. Reaksi respirasi adalah glukosa plus oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, uap air, serta energi. Energi akan digunakan untuk kita beraktivitas, sementara karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Organ ekskresi yang terakhir adalah hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh kita yang memiliki banyak fungsi seperti menawarkan racun, merombak sel-sel darah merah, merombak protein berlebih, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan merubah provitamin A menjadi vitamin A. Tetapi yang merupakan fungsi ekskresi dari hati adalah merombak sel darah merah tua dan merombak protein-protein berlebih. Sel darah merah yang dirombak itu akan melepaskan hemoglobin, lalu hemoglobin dipecah menghasilkan bilirubin. Bilirubin sendiri akan dipecah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Keduanya merupakan pigmen pewarna. Kalau urobilin adalah pewarna urin, sterkobilin adalah pewarna feses. Sehingga apapun makanan kita, urin kita tetap berwarna kuning dan feses selalu berwarna kuning kecoklatan. Kemudian, protein-protein berlebih dalam tubuh kita akan diuraikan oleh hati membentuk urea. Urea itu akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Nah, itu tadi fungsi-fungsi ekskresi pada organ hati. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gangguan-gangguan pada sistem ekskresi. Apa saja gangguan pada sistem ekskresi? Yang pertama, yuk kita lihat gangguan pada ginjal. Ada batu ginjal, yaitu tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Kemudian nefritis yang merupakan peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus. Ada juga albuminuria, di mana urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus sehingga filtrasi terganggu. Ada poliuria, kekurangan hormon ADH sehingga urin menjadi sangat banyak. Dan hematuria yang menyebabkan urin mengandung sel-sel darah. Orang-orang yang mengalami gagal ginjal biasanya harus melakukan hemodialisis atau cuci darah. Selanjutnya gangguan sistem ekskresi pada organ lain. Bisa terjadi panukadas kudis kurap, ya, itu disebabkan oleh jamur. Kemudian pneumonia yang disebabkan infeksi bakteri pneumonia, ada TBC juga yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, sirosis pembengkakan hati, dan hepatitis yang disebabkan infeksi virus hepatitis di dalam hati. Lalu bagaimana cara menjaga agar organ ekskresi kita tetap sehat? Kita tidak boleh menahan buang air kecil terlalu lama. Kemudian harus banyak minum air putih, menjaga selalu kebersihan kulit, menjaga ventilasi udara untuk menjaga kesehatan paru-paru, rutin berolahraga, serta menjaga pola istirahat dan makan makanan yang bergizi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka bukan hanya organ-organ ekskresi, tapi juga organ-organ tubuh kita lainnya juga akan tetap terjaga sehat. Baiklah, nah itu tadi materi kita terkait tentang sistem ekskresi pada manusia. Untuk batas materi ujian kita sampai sistem ekskresi pada manusia. Nah, Ustazah harapkan Ustazah mencatat ke buku catatannya dan memahaminya. Jika tidak paham, silakan hubungi Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.